Kemudian juga disyariatkan untuk melakukan akikah bagi anak itu sendiri. Ya, disyariatkan untuk melakukan akikah anak laki-laki 2 kambing, ya, seperti ukuran umur orang yang korban. Kemudian anak perempuan 1 kambing. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Kullu ghulamin murtahinun biaqiqatihi tudhbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaqu wa yusamma." Setiap anak yang lahir itu tergadekkan dengan akikahnya. Artinya anak itu kita usahakan supaya dia diakikahkan, dan itu kewajiban orang tua. Diakikahkan, dia digadekkan dengan akikahnya, yang disembelihkan, disunnahkan itu pada hari ke-7. Ya, hari ke-7 dia lahir. Kalau dia lahir hari Senin, berarti hari Ahad dia disembelihkan. Dan warid riwayat, boleh juga dia tunda. Kalau dia tunda di hari ke-14, kalau tidak bisa disunnahkan juga di hari atau di hari ke-21. Ya, atau kalau tidak bisa mudah pada saat-saat yang disunnahkan tersebut, yang dia afdal, dia bisa lakukan hal tersebut kapan saja dia dimudahkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau dia sudah tua, sudah balik, atau dia sudah 40 tahun, 50 tahun, baru dia tahu ternyata dulu orang tuanya tidak akikahkan dia, sebagian ulama mengatakan masih dia disyariatkan mengakikahkan bagi dirinya. Laki-laki 2 kambing, perempuan 1 kambing. Tudhbahu anhu yawma sabi'i. Dia disembelih akikah itu, ya, kambing akikah itu, dan hanya bisa kambing. Ya, tidak boleh akikah itu dengan sapi, ya, atau dengan ayam misalnya, tidak. Yang disembelih itu kambing. Beda dengan korban. Kalau korban itu bisa korban dengan sapi, bisa dengan kambing, bisa dengan unta. Tapi kalau akikah itu khusus hanya boleh dengan kambing. Ya, kalau dia mau undang orang untuk makan-makan, silahkan. Tapi tetap disembelihkan itu kambing. Ya, kalau dia mau tambahkan makanan yang lain boleh. Ya, sebagai hidangan tambahan, daging sapi, mau daging ayam atau yang lain. Ya, tetapi jangan justru kadang-kadang hari ke-7-nya itu dibuatkan acara-acara makan, semua ada makanan, semua daging ada kecuali kambing. Nah, ini berarti salah paham. Ya, justru kambing itu harus ada, maksudnya ada yang disembelihkan. Ya, ada yang disembelihkan, kambing yang paling baik, yang sudah cukup umurnya. Bahkan Rasulullah SAW pernah menyembelihkan bagi Hasan dan Husain, ya, yaitu sembelihan akikah yang baik, ya, bersih dan sebagainya. Dan ini harus menjadi perhatian para orang tua. Dan ini menjadi sebab-sebab insyaallah anak kita itu akan menjadi anak yang baik, saleh dan salihah. Kita tegakkan apa yang diajarkan, disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sembelihkan akikah bagi anak-anak kita, ya, tudhbahu wa yuhlaqu wa yusamma. Disembelihkan akikahnya pada hari ke-7 itu. Kemudian dia dicukur habis, ya, rambutnya, ya, jadi digundul. Kemudian disyariatkan untuk disedekahkan dengan berat rambutnya itu, ya, senilai senilai perak yang dia bisa sedekahkan, baik itu dengan uang, ya, dari timbangan rambut tersebut. Wa yusamma, dan diberikan nama, dan diberikan nama-nama yang baik, karena nama-nama yang baik itu akan berpengaruh, dia akan menjadi doa. Ya, dia namakan Abdullah, Abdurrahman, dia namakan nama-nama nabi, nama-nama sahabat, ya, namanya Saleh, Salihah, dan nama-nama yang baik, karena nama itu akan menjadi doa, ya. Dan bahkan Rasulullah SAW pernah mengganti nama-nama sebagian sahabat yang tidak baik dengan nama-nama yang baik, ya, diganti oleh Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat diganti namanya, diminta untuk ganti namanya, dia namanya Huzun kalau tidak salah, kesedihan. Terus disuruh ganti dengan nama yang tidak menunjukkan itu, kalau salah Said atau yang lainnya, ya. Tetapi dia mengatakan bahwasanya atau kalau salah Sa'ab atau sulit, kemudian suruh ganti namanya Sahal, mudah. Lalu dia mengatakan bahwasanya bapak saya memberikan nama seperti itu, artinya tetap dia tidak mau merubahnya.
akhirnya dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian sesuai dengan namanya. Ya, oleh karena itu kita kasih nama yang baik, karena nama ini akan menjadi doa bagi anak kita. Kemudian juga disyariatkan tentu ketika akikah itu ya kita berikan dalam keadaan sudah dimasak, diberikan kepada tetangga, keluarga, ya, kemudian juga bisa kita undang berkumpul keluarga, makan bersama dan sebagainya sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala.